Saya tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha, tapi memang takdir selalu menemukan jalannya sendiri. Di Jayapura, sejak lama pekerjaan yang dianggap aman dan berhasil adalah pekerjaan yang berseragam, seperti pegawai negeri, pegawai bank, atau kantoran. Sebagai perempuan Papua, memilih jalur di luar itu memang bukan hal yang mudah. Apalagi ketika saya sendiri tidak pernah bercita-cita menjadi pengusaha. Nama saya Patricia Ormusrai. Saya menjalankan Eksotik Papua, sebuah konsep store yang lahir dari pengalaman pribadi saya sebagai perempuan Papua. Saya lahir dengan tubuh yang jarang diwakili, kulit yang gelap, dan rambut yang keriting. Produk kecantikan di sini ada di mana-mana, tapi tidak untuk kami yang berkulit gelap dan berambut keriting. Karena kuliah di Australia, saya punya akses ke produk luar negeri, sehingga keluarga dan teman-teman mulai bilang, "Cia, kenapa kau tidak jual saja produk-produk yang kau pakai?" Awalnya, saya hanya jualan iseng saja di Instagram. Tidak ada rencana yang besar. Tidak pernah terpikir ini akan jadi pekerjaan utama saat ini. Waktu itu, saya hanya mahasiswa yang sekedar menambah uang jajan. Jujur saja, saya sempat berpikir, lulusan Australia kok jualan? Dalam sub kepala, saya punya hidup tuh seharusnya adalah saya kembali ke Australia. Atau mungkin bekerja kantoran. Eksotik sama sekali tidak pernah ada dalam saya punya rencana hidup. Namun, dari program Youth Entrepreneurship Education, saya melihat bisnis dari sudut pandang yang berbeda. Di sana, saya belajar bahwa bisnis bukan hanya soal untung, tapi juga soal bertahan, soal konsistensi, soal percaya pada nilai yang kita bawa. Pelan-pelan saya sadar, eksotik ini bukan sekedar jualan. Ini adalah solusi. Ini ruang bagi perempuan Papua untuk merasa percaya diri dengan dirinya sendiri. Membuka toko offline adalah keputusan yang saya tak pernah bayangkan sebelumnya. Tapi dengan dorongan mentor PJI, saya beranikan diri, tahun 2019, Eksotik membuka toko fisik pertamanya. Perjalanan Eksotik tentu tidak selalu mudah. Ekonomi Papua sempat sangat sulit pada waktu itu. Situasi politik juga berpengaruh langsung, sehingga ada satu cabang Eksotik yang terpaksa harus saya tutup. Saya juga pernah ditipu karyawan, dan omset juga turun drastis. Sebagai seorang ibu, istri, dan anak sulung, saya sempat bertanya, apakah saya harus menyerah saja? Tadi tahu, mana kabar? Toko kapan buka? Aduh, itu lagi tante karena toko masih renovasi, jadi mungkin 2 mingguan lagi. Soalnya barangnya sudah habis. Itu lagi, berapa masih ada. Namun setiap kali saya ragu, selalu ada hal yang menahan saya. Saya melihat perempuan Papua tersenyum di depan cermin karena eksotik. Bahkan saat toko renovasi, orang-orang tetap datang. Mereka bahkan DM. Di jalan kita ketemu, mereka tanya, kapan buka? Bahkan mereka pergi mencari ke toko eksotik yang sudah tutup cabangnya. Di situ saya sadar, bisnis ini bukan hanya saya punya milik, tapi ada kepercayaan yang harus saya jaga. Hari ini, Eksotik sudah 10 tahun. Saya juga sering diundang sebagai motivator bisnis.
Saya bertemu banyak perempuan Papua yang berdiri di persimpangan yang sama. Mereka juga punya mimpi untuk menjadi wirausaha. Tapi mereka ragu. Mereka sebenarnya tahu caranya. Yang mereka butuhkan hanyalah dorongan, dukungan, dan juga rangkulan. Saya bukan perempuan yang paling pintar. Saya juga bukan yang paling siap. Saya hanya tidak berhenti ketika keadaan memaksa saya untuk mundur. Hari ini, saya tahu, keberhasilan bukan soal seragam apa yang kita pakai, dan bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa lama kita berani bertahan dan terus berjuang di jalan yang Tuhan takdirkan untuk kita.